شأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والصلاة والسلام على آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah memberikan nikmat, mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sekarang berada di penghujung dari bulan Rabiul Awal, tanggal 28 Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 2 Oktober 2024 Masehi. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita membahas Kitabul Jami', bagian dari Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Kita masih berada di bab yang keempat, yakni bab peringatan dari akhlak yang buruk. Ancaman peringatan dari akhlak yang buruk. Dan kita memasuki hadis yang ke-10 yang pokok pembahasannya yaitu berkenaan dengan pemimpin yang mempersulit rakyatnya. Pemimpin yang mempersulit rakyatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab yang keempat di hadis yang ke-10 ini masih lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya. Di hadis yang ke-9 itu pembahasannya tentang pemimpin yang berbuat ghiz, menipu terhadap rakyatnya. Jadi ini masih berkaitan dengan pembahasan kita sebelumnya. Dan pemimpin yang melakukan ghiz ini diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni apabila dia yamutu yauma yamutu wa huwa ghash, apabila dia meninggal kelak, maka di hari kiamat pemimpin yang melakukan ghish, menipu rakyatnya, illa haramallahu alaihil jannah, balasannya melainkan Allah haramkan baginya surga. Ancaman bagi pemimpin yang mengurus rakyatnya, masyarakat pada umumnya, yang menipu rakyatnya, diancam itu dengan tidak masuk surga, haram baginya surga. Hadis yang kita bahas berasal dari Ma'qil bin Yasar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan kita juga alhamdulillah telah membahas juga di pertemuan kita sebelumnya. Jadi karena ini berkaitan, kita jemput kembali pelajaran kita di 2 pekan yang lalu agar kita ingat kembali, sehingga hadis yang kita bahas, yang kita sampaikan di kesempatan ini akan menyambung dengan pembelajaran kita sebelumnya, pembahasan kita sebelumnya. Di pekan yang lalu atau 2 pekan yang lalu, pertemuan kita sebelumnya, kita bawakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim, yakni 7 golongan. 7 golongan yang kelak mendapat naungan di hari kiamat. La dhilla illa dhilluh, kata Nabi SAW, di mana hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan tersebut yakni imamun adlun, imam yang adil. Dan kita telah jelaskan juga, bagi imam yang adil, pemimpin yang adil, itu akan mendapatkan balasan
yang sangat besar di akhirat kelak, karena manfaat keputusan kebijakan yang dikeluarkannya itu bermanfaat, maslahatnya bagi rakyatnya, terutama bagi kaum muslimin. Kemudian wasyabun nasha'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita saksikan sekarang, pemuda itu sangat susah kita atau jarang kita lihat di masjid-masjid. Banyaknya pemuda sekarang, pemuda-pemudi itu banyaknya di kafe-kafe kuliner, apalagi yang wifi-nya gratis, yang dipesan cuma satu minuman bisa 2 jam atau bahkan berlarut-larut malam, menghabiskan waktu yang sebenarnya seandainya mereka mengetahui, para pemuda itu, pemudi itu, maka sebaiknya mereka mengerjakan tugasnya, atau bagi yang sedang menyusun tugas akhir skripsi, lebih baik itu dikerjakan daripada menghabiskan waktu dengan percuma. Kemudian yang ketiga, warujun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, laki-laki yang terikat, terpaut hatinya dengan masjid. Alhamdulillah, kita yang hadir di sini, terutama kaum muslimin, bapak-bapak, yang Allah mudahkan melangkahkan kaki ke masjid ini, dan kita wajib mensyukurinya karena itu adalah taufik, kemudahan yang Allah lakukan sehingga kita berada di masjid ini dan bisa duduk sejenak menunggu iqamah, mendengarkan tausiah firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Keempat, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yang mana seseorang yang berjumpa dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menginginkan yang lainnya, yang diharapkan adalah dia berjumpa dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena bisnis, bukan karena nanti dipinjam uang, bukan karena nanti diberikan utang dan segala macamnya, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang mendapatkan naungan di hari kiamat kelak, wa rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamilin faqal, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan, yang bernasab mulia dan memiliki paras yang cantik, lalu dia mengatakan faqal inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiku yaminu, seorang yang bersedekah di mana saking menjaga keikhlasannya, merahasiakan sedekahnya, tangan kanannya memberi dan tangan kirinya tidak mengetahuinya. Saking rahasianya, bayangkan anggota tubuhnya, perumpamaan yang begitu indah dari Nabi SAW. Jangankan diberitakan di media sosial atau di papan-papan pengumuman masjid, tangan kirinya saja tidak mengetahuinya, saking rahasianya sedekah yang diinfakkan. Kemudian yang terakhir, wa rajulun zakarallahu khalian fadat ainah, seseorang yang ketika bersendirian, dan ini identik dengan qiyamul lail, salat malam, seseorang yang Allah mudahkan bangun di malam hari, di mana jutaan kaum muslimin dan muslimat hanyut di dalam mimpinya, dan seseorang ini dia bangun malam menyendiri mengingat Allah, mengulang hafalannya di rakaat-rakaat tahajud yang nanti ditutup dengan witir sampai waktu sahur, lalu berdoa kepada Allah, keluar air matanya. Alangkah indahnya kehidupan seseorang apabila malamnya dilakukan hal-hal yang demikian. Taib.
Kemudian hadis yang sekarang insyaallah yang akan kita bahas, yakni hadis yang ke-10, masih berkaitan dengan hadis sebelumnya, hadis yang ke-9. Yang ke-9 tentang ancaman bagi pemimpin yang melakukan ghish, menipu rakyatnya. Adapun hadis yang ke-10, yakni pemimpin yang mempersulit rakyatnya. Pemimpin yang mempersulit rakyatnya. Hadis berasal dari Ummul Mukminin an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim. Ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku lantas dia membuat susah, fashaqqa alaihim fashquq alaih, maka susahkanlah dia. Wa man waliya min amri ummati syai'an, dan barang siapa yang mengurus urusan umatku, wa faraqa bihim, dan mengasihi mereka, farfuq bih, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa ini, maka kasihnilah dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, kita petik di waktu yang singkat ini. Yang pertama yaitu kata man. Nabi memulai dengan man, siapa saja. Ini merupakan bentuk dari, dalam bahasa Arabnya, isim syarat, yang mana ini menunjukkan umum, man, siapa saja yang diberi kesempatan. Kemudian syai'an, apapun, dalam bentuk isim nakirah, juga konteksnya bersifat umum, apapun yang diurus, mencukup semua urusan, tidak hanya pemimpin dengan rakyatnya, juga owner, pemilik toko dengan karyawannya juga termasuk, seluruh yang mengepalai bidang-bidang apapun bentuknya. Ini bagi yang mempersulit maka akan dipersulit, dan siapa yang mengasihi akan dikasihi juga. Dan ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu berupa doa keburukan, yang kedua doa kebaikan bagi yang mengasihi orang yang di bawah penguasaannya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh yang bisa kita ambil beberapa contoh. Yang pertama, misal ini contoh seseorang yang mengurus birokrasi, mengurus surat menyurat apapun bentuknya, apakah dia mengurus KTP, apa mengurus paspor dan yang lain-lainnya. Seharusnya selagi bisa dipermudah, untuk apa dipersulit? Seharusnya. Akan tetapi urusan birokrasi kita, dan ini umum kita mengetahuinya, selagi dipersulit, untuk apa dipermudah? Dan akhirnya datanglah calo untuk menolong, uang keluar juga jadinya. Ini mempersulit urusan kaum muslimin, rakyatnya. Itu yang pertama. Terus yang kita ambil contoh yang lainnya, karena waktu sudah mau iqamah, sebentar kita tambahkan sedikit. Bagi owner yang Allah berikan usaha baginya, maka perhatikanlah karyawannya, kesejahteraannya, dan anggaplah mereka yang bekerja dengan kita itu bukan sebagai budak atau pembantu, tetapi mitra. Perhatikan juga kebutuhannya. Dan sebaliknya, karyawan juga harus memeriksa diri. Apalagi keadaan di zaman sekarang, kita mengetahui kita semuanya rata-rata lebih 9% yang hadir di sholat ini adalah bagi karyawan. Dengarkan baik, jangan sampai ada di dalam hati kita rajin nawa induk samang je kayunya. Ini harus jauh. Banyak najwa Bali tabah gaji wak segitu aja. Ini harus dibuang jauh-jauh. Ingat, bahasa kita sudah berair bawah, itu kan ke bawah.
insya Allah akan ada dapat bonus-bonus tentu dengan mungkin lebaran atau yang lainnya. Jadi yang karyawan juga tahu diri, koreksi diri, giat, anggaplah itu ibadah, majukan usaha, tempat kita bekerja, disitulah periuk kita bersama-sama. Dan bagi yang memiliki toko, usaha, owner, bos bahasa kita, perhatikan juga kesejahteraan karyawan kita. Apalagi kondisi yang sekarang, yang sama-sama kita mengetahuinya. Itu bukan sesuatu kondisi yang lainnya. Kalau kita ambil jalur agama kita, itu adalah teguran dari Rabb kita. Karena dosa kita semuanya, dosa bangsa kita ini, rakyat kita ini, bukan hanya pemimpin seluruhnya. Bukankah telah kita singgung ungkapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, pemimpin itu adalah cerminan rakyatnya. Bagaimana kondisi pemimpin, itulah mayoritas kualitas rakyatnya. Dan itu adalah anugerah. Pemimpin yang adil itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhir perjumpaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kita bawakan kisah ketika di zaman Ali bin Abi Thalib datang orang menemui Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Khalifah ya Rasyidin yang keempat. Ya Abul Hasan, ya Amirul Mukminin. Jadi panggilan kepada pemimpin Khalifah Amirul Mukminin. Dahulu ketika kami di zaman Abu Bakar dan Umar tidak ada terjadi seperti sekarang ini. Kenapa di zaman kepemimpinan Anda kita begini, terjadi pemberontakan dan segala macamnya? Lalu dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, ketika di pemerintahan kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, saya rakyatnya. Adapun sekarang kalianlah rakyatnya. Jadi kita jangan menyalahkan pemimpin kita, koreksi diri kita sebagai rakyat. Apakah kita sama dengan pemimpin kita? Sebagaimana ungkapan tadi, begitulah keadaan. Bagaimana pemimpinnya, itulah kualitas dari rakyatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan, maka kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta